Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka ini mukadimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali namanya Imam Wahidi, punya sarah, punya Quran, punya tafsir namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Secara Mas Aziz Sinau serako berniain. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang kecuali Mbak Idris aja makso. Mau undang saya mesti iki sing ngundang Mbah Hamid ora aku. Ada terornya lah, ada terornya. Lah bahasa itu kan sepupu jadi ya piye ya rawan. Tapi suatu saat mungkin erane niki opo enteng pun. Mohon aman apa? Aman. Jadi diroya, saya ulang lagi napa diroya atau ikhya atau apa? Itu konstitusi, saya ulang lagi ya, di kitab Basit ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya ilmu itu. Nabi itu menghentikan begini, ini sa'altu wa ta'ala, saya ini pernah minta sama wa ta'ala wa waditu anni lam akun fa'altuh, tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nate iri, ya Allah Sulaiman engkau kasih angin huduha syahr warwahuha, kok enak kemana-mana terbang, jadi mboten usah jadi Indos Travel ya karena terus terbang ngoten mawon. Kayak kulon bolak-balik tawani umroh gratis Habib Taufik. Gus umroh Gus gratis. Tangan-tangan ndak ikhlas dibeli tiga Indos. Nah cara kula gak ada angin ya langsung terbang mawon. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mukjizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa? Muhammad. Terus yang diceritakan ya pas jawab itu pakai redaksi mutakallim. Alam ajidka yatiman fa'awaituka satruse wadolan fahadaituka wa ailan fa'agnaituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad kamu pernah yatim, tak rumat, pernah enggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian. Pernah miskin fa'agnaituka. Ailan terus apa? Fa'agna. Itu Nabi senangnya bukan main. Saya itu sering cerita ke teman-teman yang seneng keramat. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi piye. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi omah misor jembatan piye. Gagah kula ora terbang di Mekah, kula omah kula niku kathah, elek-elek tapi kathah. Kula di mobil, nggih kathah 3 napa pinten, tapi penter ya mboten Alphard, tapi kathah. Wis ra iso terbang lah, uripku kepenak. Wae mangan, wae lunga, wae ya sudah ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidka yatiman fa'awa, yang yatim-yatim dihormat Pak D palingnya. Seterusnya sampai ailan fa'ahna terus. Terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah pokoknya ngaji mangan, rapati pahamlah sementing mangan. Sudah alladzi at'amahu min ju'. Apa mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im yang ngasih makan, wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya al-islami khairan ya Rasulullah itamu tu'am, so nggak Islam itu sangker mangan-mangan ya Islam. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat, jule waya mangan raduwe, sumpek loh. Ada orang iso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Kulo niku cocok. Ya selain reso terbang maksud ini. Tapi ini penting kalau aturaken supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak ya nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, buwuling era karuan, ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baro'atur
rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang, monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang, dikira gak batalkan wudhu, padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya misalnya wonten tiyang tipe anak angkat kok gaya, anak angkatnya Gus Batus lali keluargane, lala bapaknya jenenge Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik napa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalut tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Niku nak jajar Sayyid Hasan, niku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih kuwanten. Niku nak meler umbelen. Kanjeng Nabi kadang ngendikan niku lho apa sisi corong Jawa kon ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, umbele cah ireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih, mulyane Usama sing nyisi malah. Artinya sayangnya tetap, tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta, dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjiral anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad saya mau iman asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Lebih parah lagi ngomong gini mereka, auta tiabillahi wal malaikati qabila. Gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril, terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh. Meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial, ya alladzina yunfikuna fis-sarra wadharra. Kalau sering cerita kalau kamu merantau ke Jakarta nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal itu. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bu jotos-jotosan, bu mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sampean karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausa'ah, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatun ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kula didoni disadui tetap tak pisoi Mas Aziz terbang di Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddun ghalidhal qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Wahidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki sing kepengen keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengen tok orang arah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Ba ora usah keramat tapi mlebu swarga. Niku mun kok sing gampang-gampang. Mun kula waca niku mon, mengke kula mon. Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuh saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi
bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya.